Jumpa kembali di video kesayangan kalian bersama saya, Dayu Sastrika. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, di pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu sangat dekat dengan kehidupan kalian. Nah, agar lebih tahu tentang apa itu senyawa hidrokarbon, yuk kita simak penjelasan berikut. Tahukah Anda unsur penyusun kulit sofa, kayu pada meja, dan cat tembok? Nah, ini kan sangat dekat di kehidupan kalian, kan? Agar kita bisa menjawab rumusan permasalahan tadi, kita akan pelajari apa sih kimia karbon sebenarnya. Nah, senyawa karbon merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon. Senyawa karbon terdiri atas karbon organik dan karbon anorganik. Nah, ini adalah contoh senyawa karbon organik. Ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada lemak, minyak bumi, urea, plastik. Nah, ini sangat dekat dengan kalian, sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, kemudian ada karbon anorganik. Nah, yang mana saja termasuk karbon anorganik? Ada oksida karbon, ada batu kapur, ada batu karbit, kemudian soda kuing. Nah, coba nanti kamu cari ya, persamaan dan perbedaan karbon organik dan karbon anorganik. Ya kan nanti kamu cari tahu apa perbedaan dari karbon organik dan karbon anorganik. Nah, pertama kita bahas dulu tentang pengujian senyawa karbon. Senyawa karbon ini tersusun atas unsur karbon. Kemudian unsur hidrogen dan unsur oksigen. Nah, jika suatu senyawa karbon hanya tersusun atas unsur karbon dan unsur hidrogen, itu disebut dengan senyawa hidrokarbon. Nah, untuk membuktikan adanya senyawa karbon, kita bisa melakukan pembakaran senyawa karbon. Nah, ini merupakan reaksi pembakaran senyawa karbon. Nah, jika suatu senyawa karbon dibakar, ini akan menghasilkan gas CO2 dan gas H2O. Nah, untuk menguji, kita bisa melakukan suatu eksperimen. Ya, ini senyawa karbon, contoh senyawa karbon misalnya gula, ini dibakar. Kemudian gas yang dihasilkan itu dialirkan pada air kapur. Nah, air kapur di sini akan keruh. Nah, kalau dia keruh, itu menunjukkan bahwa ada gas CO2. Nah, kemudian, gas yang dihasilkan di sini, uap air yang dihasilkan ini, atau uap yang dihasilkan, kita uji dengan kertas kobalt. Nah, berubahnya warna kertas kobalt itu menunjukkan adanya uap air atau H2O, di mana dalam H2 itu ada unsur hidrogennya. Nah, itu untuk menguji senyawa karbon. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kekhasan atom karbon. Atom karbon itu mempunyai kemampuan membentuk 4 ikatan kovalen.
Nah, apa yang menyebabkan atom karbon itu mempunyai kemampuan membentuk 4 ikatan kovalen? Nah, kita perhatikan konfigurasi elektron atom karbon. Nah, atom karbon itu nomor atomnya 6. Nah, konfigurasinya seperti ini. Jika kita lihat elektron terluarnya, berapakah elektron terluar dari karbon? Nah, ini ada 4 elektron terluar atau sering disebut dengan elektron valensi. Nah, ini adalah struktur Lewis dari atom karbon. Ini ya. Nah, atom karbon memiliki 4 elektron valensi sehingga memudahkan atom karbon untuk membentuk ikatan kovalen dengan atom lainnya. Ya, atom karbon itu mampu membentuk ikatan kovalen dengan atom lainnya. Apakah itu dengan hidrogen, apakah itu dengan oksigen, dan atom yang lainnya. Nah, untuk memenuhi kaidah oktet, atom karbon dapat memenuhi ikatan berikut. Nah, jika dia berikatan dengan hidrogen, nah ini contohnya ya. Contoh bahwa atom karbon mampu membentuk ikatan kovalen. Nah, ini pada senyawa CH4, ikatan kovalen yang terbentuk adalah ikatan kovalen tunggal. Nah, kemudian pada senyawa C2H2. Nah, pada senyawa C2H2 ini memiliki 1 ikatan kovalen rangkap 2 dan 4 ikatan kovalen tunggal. Nah, ini ya. Antara C dengan atom C ini memiliki ikatan rangkap 2. C dengan H ikatan tunggal. Nah, kemudian pada senyawa C2H2 di sini memiliki 1 ikatan kovalen rangkap 3 dan 2 ikatan kovalen tunggal. Nah, di sini antar atom C-nya mengandung atau memiliki ikatan rangkap 3. Nah, di sini ikatan tunggal antara C dengan H. Nah, kemudian kalau pada senyawa CO2, nah kita lihat struktur Lewisnya seperti ini, dia memiliki 2 ikatan kovalen rangkap 2. Ya. Ini dia semuanya ini apa namanya atom C ini membentuk kaidah atau memenuhi kaidah oktet. Nah, kemudian ciri khas atau sifat khas atom karbon yang lainnya, atom karbon itu mempunyai kemampuan untuk membentuk rantai karbon. Nah, kemampuan ini diakibatkan karena atom karbon mampu berikatan dengan atom karbon lainnya. Dengan kemampuannya ini, maka atom karbon mampu membentuk rantai karbon. Ya, kita akan banyak sekali mengenal senyawa karbon. Kemudian, ikatan di antara atom-atom karbon dapat berupa ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3. Nah, ini adalah ikatan tunggal, ya C dengan C, punya ikatan tunggal. Kemudian ada ikatan rangkap 2, ya C dengan C ini, ikatan rangkap 2. Kemudian yang berikutnya, ikatan rangkap 3. Ya, C dengan C ini menggunakan ikatan rangkap 3. Nah, kemudian jenis atom karbon. Nah, jenis atom karbon itu yang pertama ada atom karbon primer. Nah, ini disebut dengan ini tanda bintangnya menunjukkan atom karbon primer. Nah, apa yang maksud dengan atom karbon primer? Atom karbon primer itu adalah atom C yang hanya mengikat satu atom C. Ini ya. C ini hanya mengikat satu atom C. Inilah yang disebut dengan atom karbon primer. Kemudian berikutnya ada atom karbon sekunder. Nah, atom karbon sekunder itu adalah atom karbon yang mengikat 2 atom C. Kita perhatikan atom C yang ini, ya, yang si tanda bintang ini, dia mengikat 2 atom C yang lainnya. Ini 1, 2. Perhatikan kan? Jelas ya? Kemudian yang ketiga ada atom karbon tersier. Nah, ini atom karbon tersier. Nah, yang dimaksud dengan atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom C. Perhatikan ini. C yang ini ya. C ini mengikat 3 atom karbon yang lainnya. 1, 2, 3. Ya.
Kemudian berikutnya ada atom karbon kuarterner. Nah, atom karbon kuarterner itu adalah atom karbon yang mengikat 4 atom C. Perhatikan ini. Nah, ini adalah atom karbon kuarterner. Dia mengikat 4 atom C yang lainnya nih. 1, 2, 3, 4. Nah, gimana? Jelaskan mengenai jenis atom karbon? Ya, ada 4 ya. Ada primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian ada pembentukan ikatan karbon. Nah, yang pertama ikatan antar atom karbon dalam kristal karbon. Nah, di sini ada bentuk grafit. Ya, atom karbon membentuk struktur heksagonal yang simetris dan berlapis-lapis. Nah, ini contohnya ya. Ini antara atom karbon aja nih. Kemudian ada bentuk intan. Atom karbon membentuk struktur tetrahedral yang simetris. Ya, kalian pernah mendengar kata intan ya? Ya, ini batu permata intan. Ya, ini ikatannya sangat kuat antar atom C. Nah, kemudian ada bentuk amorf. Ini bersifat rapuh dia. Misalnya, kamu tahu kan pensil? Nah, isi pensil yang hitam itu merupakan bentuk amorf dari suatu karbon. Nah, kemudian jenis senyawa karbon. Ada senyawa karbon jenuh, kemudian ada senyawa karbon tidak jenuh. Kalian bisa perhatikan ya, antara senyawa karbon jenuh dan senyawa karbon tidak jenuh, letak perbedaannya di mana? Yuk. Nah, letak perbedaannya ini ya. Kalau yang karbon jenuh, ini ikatan tunggal antara atom C-nya ya. Ya, ikatan tunggal dia. Kalau karbon tidak jenuh, ada ikatan rangkap duanya. Ya. Nah, kemudian penggolongan hidrokarbon. Ingat, kalau hidrokarbon berarti senyawa karbon yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon. Penggolongan berdasarkan struktur molekul. Nah, ini ada alipatik. Ya, kalau alipatik itu struktur rantainya terbuka. Ini ya, ini terbuka nih. Ya, terbuka dia. Apakah dia lurus ataukah dia bercabang. Kemudian ada alisiklik. Nah, kalau alisiklik struktur rantainya tertutup ini. Kayak siklis ya, siklo. Ya, ini tertutup dia. Kemudian ada aromatik. Nah, kalau aromatik ini struktur rantainya tertutup. Kemudian mengandung ikatan rangkap yang letaknya berselang-seling. Nah, ini contohnya ya. Ini bentuknya tertutup. Nah, di mana ada ikatan rangkap duanya. Nah, ikatan rangkap dua ini letaknya berselang-seling. Nah, kemudian penggolongan hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatan. Ada ikatan jenuh ya, yang tadi ya, antar atom karbon berikatan tunggal. Nah, contohnya ada alkana. Ya, kemudian kalau tak jenuh, itu antar atom karbon ada yang berikatan rangkap, baik itu rangkap 2 maupun rangkap 3. Itu ada alkena, ada alkuna. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Ya, semoga kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.